ya. Nah, sekarang kita akan turunkan variabel nilai ekspektasi, begitu ya. Nah, kamu sudah tahu bahwa dalam variabel klasik ya, kalau misalkan kita punya operator posisi, nah ini kalau kita bahas ini secara klasik itu ya. Nah, ini secara klasik kita akan punya nilainya itu adalah X ya, posisinya itu adalah X. Tetapi secara kuantum kita tidak berbicara nilai X-nya berapa gitu ya. Kita hanya berbicara nilai ekspektasinya berapa gitu ya, atau nilai rata-ratanya itu berapa gitu ya. Nah, ini kita katakan nilai ekspektasi posisi ya. Nah, itu. Nah, atau kamu juga bisa sebut, nah kalau misal di kampus-kampus lain atau di Indonesia tuh kebanyakan orang yang belajar kuantum, mereka menyebutnya dengan nilai harap gitu ya, nilai harap posisi gitu ya, atau kita juga bisa katakan dia nilai rata-rata gitu ya. Nah, itu nilai rata-rata posisi itu ya. Nah, itu. Nah, oke. Kita tahu ya, by definition nilai ekspektasi X gitu ya. Nah, itu adalah integral dari untuk all space gitu ya. Nah, ini kita punya nilainya itu adalah sebagai berikut ya. Nah, kita sudah pelajari ya. Nah, ini nilainya adalah ini X dikalikan rho X T D dx gitu ya. Nah, sekarang kita katakanlah untuk kita punya suatu di mana rho itu kan adalah suatu fungsi gelombang ya. Nah, kita juga bisa bagi di sini secara umum ya, in general ya, untuk variabel yang belum ternormalisasi gitu ya. Nah, ini kita katakanlah untuk fungsi gelombang yang belum ternormalisasi gini ya. Ini. Nah, ini kita bisa katakan perumusannya sebagai berikut ya. Nah, ini. Nah, gini ya. Ini. Nah, ini integral min tak hingga rho xt dx gitu ya. Nah, itu bagi nilai ekspektasi dari x-nya seperti itu, Dek. Nah, sekarang ya kita tahu ya bahwa rho itu adalah probabilitas ya, yang kita bisa tuliskan menjadi min tak hingga x gini ya. Ini kan nilai rho-nya itu kan ini ya. Nah, ini itu adalah nilai absolut ya dari x, t kuadrat ya, atau kita bisa tuliskan menjadi psi star psi gitu ya. Nah, ini. Nah, gitu. Nah, kita tuliskan ya di sini. Nah, ini psi starnya gini ya, dikalikan x psi gini ya. Nah, dx. Nah, dibagi dengan tuh ya, dibagi dengan yang bawah ini. Nah, integral. Nah, ini ya. Nah, itu yang bawah itu boleh kamu tuliskan dalam psi star ini dalam seperti gini juga gak apa-apa. Nah, gini ya. Nah, gini ya. Seperti itu, Dik. Nah, ini adalah variabel nilai ekspektasinya gitu ya. Nilai ekspektasi bagi posisi gitu ya. Nah, tapi kita bisa kerjakan ini dengan dua prosedur, Dek. Yang pertama, kita anggap fungsi gelombangnya belum ternormalisasi gitu ya. Nah, ini belum ternormalisasi. Atau nanti juga boleh kalau misalkan fungsi gelombangnya sudah ternormalisasi gitu ya. Untuk psi ini sudah ternormalisasi gitu ya. Nah, berarti efeknya di mana di 500? Berarti efeknya itu adalah di sini, di variabel yang ini. Nah, ini ya. Berarti kan nanti integral on all space ini, nah ini ya. Ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau sama dengan 1, berarti nanti ini nilai ekspektasinya bisa kamu nyatakan menjadi itu ya. Nah, ini integral min tak hingga x rho xt dx ya. Nah, di sini. Atau bisa tuliskan menjadi min tak hingga psi star x psi dx gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, ini ya.
Nih, itu ya. Nah, di sini kalian boleh juga tulis ya. Kalian juga boleh tulis X dikalikan psi star dikalikan X juga boleh. Kenapa? Karena X di sini tuh bukan suatu operator ya. Sebenarnya operator posisi itu adalah posisi itu sendiri. Nah, tapi beda cerita kalau misalkan nanti yang kita turunkan itu adalah variabel P, momentum. Maka itu akan sedikit berbeda ya. Nah, seperti itu deh. Nah, itu adalah perumusan dari nilai ekspektasi. Nah, tentu saja bicara tentang nilai ekspektasi, nanti kita juga bisa bicara tentang nilai ekspektasi bagi variabel yang lain. Nah, misalkan momentum gitu ya dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, ini. Boleh juga ini. Nah, sebentar, ini belum lurus ya. Nah, ini. Kalau nggak lurus tuh nggak enak dilihatnya. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, gini deh. Nah, atau boleh juga nanti kalau ini psi star C-nya ini kalian tuliskan langsung ya, karena X itu bukan operator. Nah, itu ya. Oke. Nah, sebelum ke sana ya, kita coba latihan soal dulu lah ya. Nah, itu. Nah, kita biar nanti di Imuratus pemahamannya itu semakin bagus ya. Nah, gitu. Kita coba contoh yang sederhana misalkan ya. Nah, misalkan latihan soal di sini. Nih ya. Nah, ini. Misalkan kita punya suatu distribusi gitu ya. Nah, ini. Nah, tentu saja ini merupakan kelanjutan dari kuliah yang kemarin ya, Dek ya. Masih berkaitan ya. Nah, ini kita punya suatu misalkan ya distribusi Gaussian ya. Nah, ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini ya, rho X itu adalah A eksponensial min mu misalkan ya, X min A pangkat 2 ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Ini adalah distribusi Gaussian ya, di mana A mu itu dan A kecil itu merupakan suatu konstanta ya. Nah, konstanta gitu deh. Nah, pertanyaan yang pertama kita tentukan ya, misalkan yang pertama nih. Nah, tentukan A gitu ya. Kalau menentukan A, artinya apa? A ini, ingat deh, variabel yang menempel sama fungsi di sini itu adalah konstanta normalisasi namanya. Ini ya. Ini adalah konstanta normalisasi. Gitu ya. Artinya, kalau misalkan dalam soal kita disuruh mencari konstanta normalisasi duluan, berarti nanti kita akan dapat fungsi gelombang yang sudah ternormalisasi. Artinya nanti kita bisa langsung, kalau misalkan mencari X, langsung aja pakai rumus yang ini. Gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau belum, maka kita pakai rumus yang kedua di sini ya. Nah, seperti itu. Oke, dari sini. Nah, kita tentukan itu ya. Nah, problemnya. Itu, di situ ada problem tuh, di situ. Oke, nah itu ya. Kalau mencari A, artinya kan mencari konstanta normalisasi ya. Nah, kita ingat ya. Nah, syarat normalisasi. Nah, ini. Itu adalah, masih ingat ya, syarat normalisasi itu adalah integral. Nah, ingat ya, kalau misalkan mau pakai rho, di sini fungsinya diketahuinya rho loh ya, bukan psi. Kalau psi itu kita kuadratkan. Berarti kalau rho di sini, berarti ya sudah. Berarti ini kan dari seluruh daerah ya. Berarti ini rho xt dx sama dengan 1 ya. Itu syarat normalisasinya. Nah, which is sudah kita bahas ini pada pertemuan yang membahas tentang probabilitas ya. Nah, mungkin D500 ingat. Nah, berarti dari sini D500 masukkan di sini. Nah, rho-nya ini apa? Nah, ini itu ya. Rho-nya itu adalah itu. Masukkan D. Berarti kan min tak hingga ya. Ini A-nya. Nah, ini ya. Ini berarti gini ya. E pangkat min mu X min A kuadrat dx sama dengan 1 ya. Nah, seperti itu deh. Nah, ini masalah integralkan ini lagi-lagi masalah yang tidak mudah ya, mengintegralkan itu ya. Tapi tetap nanti Mas bakal kasih rumus cepatnya ya. Tidak usah kamu integralkan secara manual. Kalau manual tentu saja nanti
kita mau menggunakan Fishmat ya, yang tidak simple begitu ya. Nah gitu, jadi kita bisa pakai itu. Nah oke. Nah jadi gitu ya, kalau kita punya ini, pertama kita harus jadi ini. Kalau kalian lihat, ini fungsinya X berpangkat 2 ya. Nah, tentu saja ini bukan kalkulus ya, deh ya. Berbeda ya dengan kalkulus yang kamu pelajari sama Bu Zoom ya. Sedikit beda. Bukan sedikit, banyak bedanya. Nah, bedanya di mana, Mas? Nah, bentuknya. Kalau kita belajar kalkulus, integralnya biasa. Nah, ini sudah eksponen pangkat 2, batasnya tak hingga lagi. Jadi kita misalkan saja ya, variabel yang ini, yang x min a ini adalah u gitu ya. Nah di sini, maka misalkan saja, misal ya, di sini u-nya itu adalah x min a gitu ya. Nah itu. Nah turunannya itu ya, turunannya di sini kita turunkan turunkan u terhadap x ya. Perhatikan di sini du dx ya. Turunan X itu 1 ya. Nah, turunan A itu 0. Berarti dari sini, ini ya, dx-nya itu sama dengan du ya. Berarti ini kamu bisa ganti nanti, Dek. Nah, gitu ya. Nah, maka, kalau misalkan itu diganti menjadi seperti itu batasnya, berapa nilai U-nya? Berapa nilai, berapa nilai batasnya? Batasnya harusnya berubah juga dong. Batasnya kan ada minta hingga nih. Nah, itu ya. Berarti kalau misalkan X-nya minta hingga, berarti U-nya berapa, Dik? Nah, gini ya. Nah, ini ya. Tuh. X-nya minta hingga min A. Gini ya. Nah, itu nanti batasnya jadi berapa? Itu ya. Dan itu saja nanti kamu bisa modifikasi ya di sana ya. Ya tetap minta hingga ya batasnya ya. Tapi kalau misalkan batasnya itu adalah tak hingga, ya sama juga ya. Ini tidak begitu ngefek terlalu banyak. Berarti tak hingga min A ya. Besarannya tak hingga dikurangi A kan sangat kecil sekali. Gitu ya. Nah, gitu deh. Nah, maka ya, maka perumusan integralnya pun nanti jadi berubah ya batasnya ya. Berarti ini kan A min tak hingga ya. Ini kan tadi kan E pangkat mu U pangkat 2 ya. Nah, gini. Mu U pangkat 2 ya. Nah, ini dx sama dengan 1 ya. Nah, itu D. Oke. Nah, ini kamu ingat-ingat ya, perumusan integral ini ya. Ini dx-nya kan sama dengan du ya. Kok dx lagi ini? Du. Nah, ini kan. Ini du sama dengan 1 ya. Nah, kamu ingat-ingat, Dek, bahwa ingat-ingat terus ya sampai ujian nanti. Nah, itu. Ini bahwa kalau kita punya min integral tak hingga E pangkat minus apapun koefisiennya ya yang nempel sama U kuadrat di sini atau dx ya. Nah, ini du atau dx gitu ya. Nah, ini kita perumum aja lah ya. Nah, ini misalkan aja gini U x kuadrat atau U aja lah ya, gak apa-apa lah ya. Nah, itu. Ini U kuadrat du itu sama dengan, nah ini ya, akar pi per kotak gitu ya. Nah, ini rumusnya, Dik. Nah, rumus umumnya. Nah, Mas, kalau misalkan ini U-nya diganti X, apakah sama? Sama hasilnya ya. Berarti kan integral min kotak X kuadrat dx sama dengan akar pi per kotak. Jadi X-nya tuh gak muncul di hasil integral. Hanya muncul kotak sama pi-nya aja gitu ya. Dari mana, Mas? Nah, itu gak penting ya. Itu panjang sekali ceritanya. Nah, berarti kamu pelajari di Fishmat tuh ya. Berarti ini A, berarti ini kan kotaknya apa di sini di 100? Kotaknya di sini adalah mu ya. Berarti di sini kotaknya adalah mu ya, akar pi per mu ya, sama dengan 1 ya. Berarti A-nya berapa di 100? Berarti A-nya adalah akar mu per pi ya. Nah, ini adalah konstanta normalisasinya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi di 100 sekarang kita sudah dapat fungsi gelombang sehingga kita dapat distribusi Gaussian ternormalisasi. Gitu ya. Gaussian ternormalisasi gitu.
Nah ini ya. Nah itu gini ya, row X gini ya dek ya. Berarti kan tadi kan ini ya. Nah ini kan A ya. A dikalikan itu ya. Berarti itu apa? Akar mu per pi. Ini E pangkat min mu ya. Mu X min A pangkat 2 ya. Nah itu dek. Nah itu ya. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan. Nah jadi kalau kita cari A-nya, berarti kita sudah dapatkan nilai distribusi yang ternormalisasi. Nah, ini ya. Gitu. Itu deh. Itu ya. Jadi kamu sekarang bisa tanyakan yang kedua. Nah, tentukan nilai ini ya. Nilai ekspektasi X ini ya. Nah, itu. Kita cari nilai itu. Berapa nilai itunya, Mas? Nah, ingat ya. Ingat bahwa row tadi sudah ternormalisasi. Jadi kamu bisa lihat prosedurnya ya, Dek ya. Nah, kalau misalkan sejak awal sudah ternormalisasi, berarti rumusnya pakai yang normalisasi ya. Pakai yang ternormalisasi, yaitu yang ini ya, Dek ya. Berarti ini min tak hingga X dikalikan row X. Nah, dx ini ya, Dek ya. Seperti itu, Dek. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang dari sini, Dek. Nah, masukkan ya nilai row-nya ya. Nah, row-nya itu berapa? Nah, gitu ya. Nih. Oke. Nah, sekarang nih integral min tak hingga X ya. Nah, row-nya tadi mari kita perlihatkan ya. Nah, ini, Dek. Ini row-nya adalah itu ya. Ini masukkan aja ya, akar pi per mu keluarkan aja, Dek. Nah, akar pi per mu keluarkan aja. Mu per pi ya. Dikalikan E pangkat min mu. Nah, gini toh ya. Gitu, Dek. Nah, seperti itu, Dek. Misi berikutnya di 100 di sini. Misi berikutnya adalah kita ingin menyederhanakan bagian yang ini sebisa mungkin ya. Nah, ini dijadikan U ya. Misalkan U gitu, Dek. Nah, berarti kan U-nya di situ adalah X min A ya. Nah, sama juga ya. Nah, di mana DU-nya tadi kan sama dengan DX ya. Nah, berarti dari sini kita gak usah panjang-panjang karena sudah ditulis tadi. Berarti ini kan akar mu per pi ya. Ini integral min tak hingga ya. X-nya, berarti dari sini X-nya diganti apa DX-nya? Kalau U-nya sama dengan X min A, berarti X-nya sama dengan U plus A ya. Nah, itu deh. Nah, gini ya. Perhatikan ya. Nah, ini. Berarti E pangkat min mu U pangkat 2 ya. Nah, gini, Dek. Begitu. Oke. Nah, sekarang, Dek. Ini ada dua suku ya. Suku ini dan suku ini. Kita bisa pecahkan jadi dua bagian ya. Berarti di sini akar mu per pi ya. Nah, di sini ada dua suku, Dek. Yang pertama suku yang U itu. Nah, ini ya. U E pangkat minus mu U pangkat 2 ya. Nah, ditambahkan suku yang kedua nih A. Karena, ini kan terhadap DU ya. Maaf. Ini DU kan. Karena DU-nya sudah karena DX-nya sudah diganti DU di sini ya. Kebalik ini. Berarti ini kan ini DU. Ditambah apa? Ditambah suku yang setelahnya. Ini kan A ya. Berarti kan ditambah. Karena A kan nggak ada kaitannya sama U. Berarti keluarkan aja dari integrasi. Berarti A min integral, berarti kan ini ya, E pangkat minus mu U pangkat 2 DU ya. Nah, itu, Dek. Gitu. Oke ya. Nah, suku yang ini sudah kamu dapatkan ya. Nah, berapa hasil yang tadi, Dek? Yang ini kan sama dengan hasil sebelumnya ya. Nah, ini kan hasilnya adalah akar mu per pi kan. Nah, which is kita tahu bahwa hasil ini itu sama dengan hasil A. Nah, kan kita sudah hitung ya. Nah, ini tadi. Nah, lalu bagaimana dengan yang suku yang pertama, Dek? Nah, kamu lihat ya di situ ya. Nah, suku yang pertama itu. Nah, cara ngitungnya gampang ya di sini ya. Kalau ini kamu lihat ya. Ini kan fungsi genap. Ini ya. Ini genap. U pangkat 2 kan genap ya. Ini kan genap. Sedangkan U di sini, ini kan U pangkat 1 ya. Pangkat 1 itu kan fungsi gasal.
gitu ya. Nah itu Dek. Nah sekarang fungsi gasal kita kalikan dengan fungsi genap, itu hasilnya apa Dek? Nah itu ya, hasilnya itu adalah fungsi gasal, itu ya, hasilnya adalah fungsi gasal. Nah fungsi gasal ini kamu integralkan satu periode. Nah ini ya, ini hasilnya pasti 0, itu ya. Satu periode itu batas bawah sama batas atasnya cuma beda minus doang. Ini minus tak hingga itu bedanya minus doang, gitu ya. Berarti suku yang pertama hasilnya adalah 0 ya. Berarti yang ini jadinya akar mu per pi, gitu ya. Ini 0 ditambahkan suku yang kedua ini akar mu per pi dikalikan apa Dek? Dikalikan a di sini, gitu ya. Nah ini, oh sorry, ini kebalik ya, sorry Dek. Ini pi per mu ya, kok mu per pi yang ini. Ini pi per mu. Ini ya, nah, kita lihat tadi ya, ini kan hasilnya kan pi per mu ya, nih. Nah ini pi per mu, gitu ya. Nah berarti ini kita punya itu a dikalikan pi per mu ya. Nah gini kan. Nah berarti ini kamu kalikan ya, berarti kan ini akar mu per pi, 0 tambah a ya, sisa a, berarti kan a dikalikan apa itu? Akar pi per mu ya. Ini coret Dek, coret ya, sisa a doang. Berarti hasilnya itu adalah a, gitu ya. Itu Dek. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke, yang berikutnya kita coba cari gini ya, nilai X pangkat 2 gini ya. Nah ini, coba kamu rumuskan dulu Dek. Nah, pelan-pelan. Kalau X pangkat 2 berarti kan tinggal kita ganti aja Dek. Nah tadi kan nilai X ya, di sini ya. Kalau ini X, berarti di sini nanti nilai ininya diganti X pangkat 2 juga. Nah itu ya. Nah ini minta hingga tak hingga X pangkat 2 rho X dx, gitu ya. Nah itu Dek, berarti kan di sini minta hingga tak hingga X kuadrat, rho X nya tadi kan A ya. Nah, A nya tadi kan apa? Akar mu per pi ya, mu per pi E pangkat min mu X min A pangkat 2 ya. Nah dx. Nah coba Dek kamu nanti manipulasi ya. Ini kalau U nya kan dimisalkan X min A ya, berarti kan artinya nanti variabel X di sini itu kan kamu bisa ganti ya, X nya jadi U plus A, terus nanti kan ini kan dx nya kamu turunkan ya, berarti ini dx turunkan terhadap U, berarti kan 1 ya, artinya apa? Dx nya sama dengan du. Nah coba kamu masukkan dulu Dek, aku tak ambekan dulu, tak balas pesan dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, masukkan Dek ke dalam rumusan ini. X-nya kamu ganti, ini ganti U, ini dx du ya. Nah, berarti kan gini ya. Akar mu per pi ya. Nah, ini integral dari min tak hingga sampai tak hingga ya. X-nya kan kamu ganti U plus A ya. Pangkat 2 ya. Berarti kan ini E pangkat min mu U pangkat 2 dx-nya sama dengan du, gitu ya. Nah inilah yang kita akan cari hasilnya berapa ini. Ini ya. Nah itu Dek. Ini ya, kalau kamu jabarkan ini U plus A pangkat 2 kan gampang ya, ini ya. Ini U plus A pangkat 2 kan berarti kan U kuadrat plus 2UA plus A kuadrat ya. Berarti nanti integralnya pun ada 3 suku, ini, dan ini ya. Nah kita pecahkan jadi 3 part di sini Dek.
Yang pertama yang U pangkat 2 dulu. Gini ya. Nah, ini. Integral minta hingga tak hingga ya. Berarti kan U pangkat 2 ya. Nah, ini dikalikan ini, Dek. Nah, ini ya. E pangkat minus mu U pangkat 2 DU ya. Nah, suku yang kedua, itu suku yang ada 2 kalikan U dikalikan A ya. Berarti itu 2 kalikan A-nya keluarkan aja, Dek. 2A min tak hingga U E pangkat minus mu U pangkat 2 DU ya. Nah, gitu. Ditambahkan suku yang ketiga, Dek. Nah, suku yang ketiga ini yang A kuadrat ini. Nah, yang A kuadrat itu keluarkan aja A kuadratnya. Nah, gini ya. Min tak hingga E pangkat minus mu U kuadrat DU. Gini ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, Dek, ini integralnya bisa kita flashback dengan hasil yang tadi ya. Nah, ini. Oke. Mana itu yang bisa kita bisa kita tuliskan hasilnya langsung. Nah, itu pertanyaannya ya. Ini ya. Nah, itu, Dek. Oke, kita bedah satu-satu ya. Nah, bagaimana itu, Mas? Nah, itu ya. Ini, Dek. Yang pertama, kalau kamu lihat ya, jelas kamu langsung peka ya. Ini ya. Ini kan U ini kan fungsi Gasal ya. Kenapa fungsi Gasal? Karena pangkat 1. Ini kan U pangkat 1. 1 kan bilangan ganjil, Gasal ya. Fungsi Gasal. U pangkat 2 itu fungsi genap ya. Fungsi Gasal dikalikan fungsi genap, hasilnya Gasal. Berarti ini 0 ya. Tadi sudah kita tentukan ya. Nah, yang ini, Dek. Nah, hasil yang ini sudah kita tentukan juga tadi hasilnya. Hasilnya tadi adalah, kalau bentuknya seperti ini, berapa tadi? Akar pi per mu ya. Nah, gitu, Dek. Nah, sekarang kita harus tentukan juga untuk hasil yang ini ya, untuk hasil yang suku pertama ya. Nah, itu. Nah, itu ya. Kita tentukan hasil yang suku pertama yang ini. Nah, ini ya. Kamu lihat ya di sini. Ini U kuadrat. U kuadrat itu adalah fungsi genap ya. Nah, ini, Dek. Yang ini U kuadrat di sini juga fungsi genap. Nah, gini ya. Nah, fungsi genap, Dek, kalau kamu kalikan dengan fungsi genap, itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah fungsi genap juga. Itu ya, ya genap dikalikan genap ya. Nah, 2 kalikan 4 kan 8, genap ya. Nah, itu. Nah, ini kalau integral fungsi genap, satu periode, Dek, perhatikan baik-baik, ini terhadap dx ya. Berarti nanti integralnya ini, satu periode itu ini sama ini. Bedanya cuma minus doang yang bawah. Ini berarti kamu jadikan 2 kalinya. Itu ya, 2 kalinya. Nah, itu 2 kalinya integral dari 0 tak hingga, itu ya. Itu U kuadrat E pangkat minus mu U kuadrat. Itu ya. Nah, berarti integralnya jadi bagaimana, Dek, sekarang? Suku pertama ini kan tadi ada ini ya, akar mu per pi ya. Akar mu per pi ya. Nah, ini kamu kurungkan aja. Suku kedua ada ini ya, U kuadrat E pangkat minus mu U kuadrat ya. Nah, itu tambahkan yang ini 0, habis yang ini hasilnya akar pi per mu ya. Nah, tambah akar pi per mu ya. Tapi hati-hati, di sini ada variabel A kuadratnya ya. Nah, kamu tuliskan A kuadratnya. Nah, seperti itu. Nah, gimana integralkan itu? Nah, ini tak kasih sebuah rumus ya, biar kamu praktis banget mikirnya nanti. Nah, ini. Oke, jadi itu ada rumus rumus cepatnya lah, eksaknya lah ya, biar kita nggak kesulitan. Dan nanti aku perbolehkan kok waktu ujian kita melihat rumus. Nah, itu. Ya, bahkan melihat buku pun juga nggak apa-apa kok. Nah, itu ya. Lihat catatan, bukan lihat HP. Nah, itu. Nah, itu ya.
Nah, sebentar aku bukakan dulu ya rumusnya, Dek. Mas sendiri juga lupa ini rumus jadinya itu. Jadi ini ya rumusnya ya. Integral 0 tak hingga, kamu ingat baik-baik ini nanti, Dek. Ini X pangkat 2N ya. Itu E pangkat minus apa namanya? X kuadrat per A kuadrat, gini ya. Ini dx itu sama dengan ini, Dek, nilainya. Akar pi ini ya 2n faktorial per n faktorial ya. Nah ini a per 2. Kamu dengarkan baik-baik, Dek, ini penting, kamu ujian nanti pasti bisa itu ya. Nah ini ya rumusnya ya. Loh Mas, kok ini kan beda, satunya X satunya U. Nah beda, sama aja ini ya, ini U pangkat 2. Nah ini X pangkat 2, di sini ada n nya. Ada n nya maksudnya gimana, Mas? Nanti kalau misalkan U pangkat 4 itu bisa kita tentukan, Dek, itu ya. Nah dari sini kan kamu punya kesamaan ya. Nah kamu punya kesamaan dari sini, Dek. Yang ini integral 0 tak hingga. Nah ini ya kalau kamu lihat baik-baik ya. Integral 0 tak hingga U pangkat 2 E pangkat minus mu U kuadrat du, di sini kan sama ya dengan integral. Nah gini kan. Nah gini, Dek. Bedanya apa, Dek Imratus? Di sini ini U, di sini X ya. Ini U, di sini X ya. Itu yang pertama. Berarti yang pertama U-nya itu adalah X ya. Lalu di sini, Dek, di sini pangkat 2, di sini pangkat 2n. Nah, itu ya. Berarti gimana kesimpulannya, Dek? Harus sama kan? Berarti 2 sama dengan 2n ya. Berarti n-nya sama dengan 1 kan? Itu ya. Nah, berikutnya apa, Dek, bedanya? Bedanya di sini mu, di sini seper a kuadrat ya. Itu bedanya ya. Berarti apa, Dek, bedanya? Mu sama dengan 1 per a pangkat 2 ya. Nah, itu bedanya. Kalau kamu bingung, ini kan bisa diginikan toh. Ini ya. Ini min seper a kuadrat dikalikan x kuadrat ya. Nah ini mu-nya, Dek. Nah gini ya, ini mu-nya. Ini kan sama kan ya. Ini, nah itu ya. Itu. Ya udah, sekarang kita bisa selesaikan ini menggunakan integral ini. Ini ya rumusnya ya. Ini akar pi ya. Nah ingat ya, rumus ini berlaku untuk batas bawahnya 0 ya. Akar pi 2 kali n. N-nya kan 1 kan? Berarti 2 kali 1, 2 faktorial ya. N-nya kan 1 faktorial ya. Ini A-nya itu adalah seper mu. A-nya itu berarti kan di sini apa, Dek? A-nya. A-nya di sini kan itu ya. A-nya itu adalah seper akar mu ya. Ini kan seper akar 2 akar mu ya. Nah ini. Nah ini, Dek. Ini n-nya kan 1 kan? 2 kali 1, 2, tambah 1, 3 ya. Nah, ini adalah hasilnya. Tuh ya. Berarti hasilnya adalah akar mu per pi, Dek ya. Nah, ini dikalikan dengan hasilnya ini ya, akar mu 2 faktorial ya. Dikalikan akar pi. Nah, yang ini apa ini? Apa itu? 1 per 2 akar mu pangkat 3 ya. Nah, gini ya. Nah, itu, Dek. Itu adalah hasilnya. Nah, itu ya. Terus berikutnya bagaimana, Mas? Tuh ya. Nah, ini sorry. Ini ada variabel 2 ya. Jangan lupa dikalikan 2 ya. Nah, ini dikalikan 2. Ini kan 2 dikali itu ya. Nah, ini. Atau ininya tak buat biru deh, biar kamu nggak bingung. Berarti ini 2 dikalikan tuh ya 2 faktorial, yang bawah ini kan akar pi ini ya, ini seper 2 pangkat 3 ya. Nah ini, Dek. Nah ini 2 ini kan dari ini, 2 ini dari sini. Nah ini kan ya, tambahkan 0, 0-nya habis, a kuadrat itu ya, tambah
A kuadrat akar Pi per mu ya. Nah, itu deh. Nah, ya udah kita proses ini sekarang ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi bagaimana ini? Ini kan gini ya. Akar mu per pi ya. Nah, ini 2 faktorial kan 2 ya. 2 kali 2 4 ya. Akar pi. Nah, 2 pangkat 3 kan 1/8 ya. Nah, ini akar mu pangkat 3, berarti kan gini ya. Akar mu pangkat 3 itu kan gini. Berarti kan gini deh. Akar mu pangkat 3 itu kan sama kayak mu pangkat 3/2 ya. Atau kita bisa tuliskan mu akar mu ya. Atau mu dikalikan ini atau gini. Ini kan gini. Pangkat 3/2 kan sama kayak mu dikalikan mu pangkat setengah ya. Atau mu akar mu ya. Nah, ini deh. Berarti di sini mu dikalikan akar mu ya. Nah, itu. Tambahkan A kuadrat akar pi per mu gini deh ya. Nah, itu. Nah, ini coret aja ya. Coret 1, coret 2 ya. Nah, terus akarnya bisa kamu gabungin ya. Akar mu per pi. Nah, ini sepermunya biarin aja. Lalu di sini akar pi per mu-nya kamu gabungin deh akarnya jadi 1 ya. Akar pi per mu tambahkan ini ya A kuadrat akar pi per mu ini ya. Nah, itu deh. Nah, ini bisa dikeluarkan ya, variabel ini dan variabel ini ya. Nah, keluarkan aja. Berarti kan akar mu per pi dikalikan akar pi per mu. Yang dalam itu apa deh? Sepermu tambahkan A kuadrat ya. Nah, ini coret ya. Coret ya. Nah, berarti di sini hasilnya bagi nilai ekspektasi X pangkat 2 itu hasilnya berapa dek? Sepermu. Oh sorry, ada 2-nya ya. Maaf, ini ada 2-nya nih. Ada 2-nya, berarti 1/2 mu tambahkan A pangkat 2. Nah, ini ya. Ini adalah hasilnya dek. Nah, seperti itu ya. Oke. Silakan kamu pahami dulu dek. Habis ini kita turunkan ya ekspresi untuk mencari bagaimana menentukan nilai ekspektasi dari momentum gitu deh. Itu ya. Nah, ini. Yang berikutnya ini ya. Nilai ekspektasi momentum ya. Nah, atau kita bahas momentum ya. Ini momentum ya. Nah, gini deh ya. Nah, tentu saja secara klasik ya, kamu akan tahu ya deh ya. Secara klasik momentum itu ya kita tuliskan momentum ya. Momentum itu kan adalah massa dikalikan kecepatan ya, V. Nah, di mana kecepatannya itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita tuliskan padanannya dalam kuantum, dalam fisika kuantum deh. Nah, dalam fisika kuantum, nilai besarannya itu dinyatakan dalam apa? Dinyatakan dalam nilai rata-ratanya. Berarti ini nilai rata-rata P, itu ya. Ini M di dt dari X, gitu ya dek ya. Nah, ini. Jadi kamu ganti aja nilai X-nya ini dengan ini. Tapi kalau masanya itu enggak dek. Masanya itu adalah variabel yang tidak perlu kita hitung nilai rata-ratanya. Itu ya. Yang kita ubah di situ hanyalah variabel nilai posisi dan momentumnya saja. Begitu ya. Nah, itu yang nanti kita mau cari. Berarti dek, secara kuantum nanti kan harusnya seperti ini ya. Kalau kita tuliskan ya. Berarti secara kuantum ini ya. Ini berarti nanti harusnya ketemu seperti ini dek. Ini ya. Harusnya nanti akan ketemu ini ya. Min tak hingga psi star P psi dx. Harusnya akan ketemu seperti ini. Nah, pertanyaannya di sini nilai operator P-nya itu apa? Itu ya.
Nah, seperti itu. Tentunya kalau kita belajar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah dapat ya nilai P-nya itu kan adalah H bar per I D per DX. Tapi di sini kita akan buktikan ya, apakah betul nilai P-nya itu adalah H bar per I D per DX gitu ya. Nah, itu pertanyaannya. Itu yang nanti kita akan cari di situ. Nah, itu ya. Oke, nah sekarang ya kita tentunya akan buktikan itu dari sini, Dek. Nah, ini ya, nilai ekspektasi P. Ini ya, ini M. Ini kan kita tuliskan ya, D per DT. Nah, nilai ekspektasi X ini, Dek, tadi kan kita sudah dapatkan ya, nilainya itu apa? Nilai ekspektasi X itu kan gini ya, min tak hingga tak hingga psi star X psi DX ya, kan gitu. Nah, nilai ininya kan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, itu. Sekarang pertanyaannya, kita harus alihkan ini biar jadi ketemu seperti ini. Nah, itu bagaimana caranya? Itu ya. Nah, kita tuliskan lagi, Dek, di sini. Nah, ini ya. Berarti di sini nilai ekspektasi P ya. Itu adalah, nah ini ya. Berarti tadi kan M integral min tak hingga tak hingga ya. D per dt-nya masukkan ke variabel ini, Dek. Ini kan ada variabel turunan ya. Do per dot-nya masukkan ke sini. Nah, berarti ini jadinya kan gini ya. Do per dot t. Nah, ini ya. Psi star X psi dx. Nah, seperti itu, Dek. Sekarang kita harus cari itu turunannya. Nah, ini cukup kompleks ya. Tapi tetap kita bisa Kita bisa coba, Dek. Nah, itu. Bagaimana kita cara memperlihatkan kita turunannya itu. Nah, sekaligus kita nanti mengintegralkannya. Nah, itu yang jadi problem di situ ya. Gitu, Dek. Nah, kita tentu saja tetap ya bisa kita misalkan ya, katakanlah yang ini itu adalah variabel U gitu ya. Yang ini itu adalah variabel V gitu ya. Nah, berarti kan kamu ingat ya, rumus turunan UV itu bagaimana, Dek? ddt dari UV itu kan gini ya, U dV dt. Nah, ini V du dt ya. Nah, kamu ingat apa yang diajarkan dosen kalkulus waktu semester 1-2 itu, Dek. Itu ya. Nah, kamu masukkan ke situ. Nah, jadinya dari sini ini ya, ini M min integral tak hingga. Nah, suku pertama ini U ya. Ini U-nya kita biarkan dulu, ini U-nya. Berarti itu psi star kalikan X ya. Nah, turunannya ini. Nah, dV dt ya, dV dt. Psi-nya turunkan, berarti kan do psi do t ya. Nah, ditambahkan U-nya yang diem V-nya yang diem sekarang. Ini ya. Ini. Itu. Atau X-nya tuh nggak usah ya, X-nya tuh keluarkan aja ya. U-nya ini hanya mencakup ini, karena turunan dx dt itu 0 ya. Nah, kita hanya menurunkan variabel yang berdinamika aja. Jadi ini U, yang ini adalah V ya. Nah, ini yang V tidak ikut penurunan ya, karena secara umum di sini dx dt-nya itu tidak ikut berevolusi. Nah, yang berevolusi di sini hanyalah ini saja yang berevolusi. Nah, itu ya. Itu, Dek. Nah, yang dx dt nggak usah. Jadi makanya ini bisa kita keluarkan dalam integrasi. Jadi yang berikutnya ini V-nya kan ini ya, psi ya, X-nya biarkan, du dt. Berarti ini U-nya turunkan terhadap T. Do psi star do T kalikan dengan dx. Gitu ya, Dek ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sekarang tentu saja ya, kita masih punya PR ya, permasalahan di sini ya. Nah, berapa nilai dosi do t-nya dan berapa nilai dosi star do t-nya. Nah, untuk mencari ini kita kaitkan dengan apa, Dek? Kita kaitkan dengan persamaan Schrödinger ya. Nah, gitu, Dek. Nah, persamaan Schrödinger itu bagaimana, Mas? Nah, kita tahu ya bahwa persamaan Schrödinger kayak gini. Do si, do t ya. Ini kan ada I H bar yang di sini. Berarti dijadikan seper I H bar gini ya.
Nah, ini sudah kita buktikan ya pertemuan yang lalu ya. Ini min H bar kuadrat per 2M do 2 psi do X kuadrat plus V psi. Gini ya, Dek ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Berarti kalau kita mencari bagian starnya, yang ini ada variabel bintangnya di sini. Nah, itu berarti kamu tinggal starkan aja, conjugate-kan aja. Do si star, do t ya. Apa efeknya? Yang ada i-nya itu jadi minusnya. Nah, ini sub min i h bar ya. Gini. Ini ya. Ini min h bar kuadrat per 2m ya. Berarti psi-nya ini juga jadi star ya. Do 2 psi star do X kuadrat ya, tambahkan V psi star gitu ya. Nah, ya sudah, kita masukkan ke dalam integralnya itu. Nah, ini ya. Ini, Dek. Ini ya. Nah, kamu masukkan ke dalam integrasinya itu. Nah, berarti kan sama dengan, ya itu sama dengan M ya. Ini ya, sama dengan M. Integral yang pertama, Dek. Ini kan gini ya, min tak hingga. Ini ada psi star X ya. Nah, tuliskan aja. Ini psi star X ya. Terus dikalikan apa nih? Dikalikan do si do t. Yaitu apa? Ya ini, kita masukkan ini. Nah, ini ya. Ganti ke situ, D. Ini ya. Nah, ini D dx ya. Nah, itu. Tambahkan ini, psi star X ya. Itu, D. Tambahkan. Nah, kita pisahkan jadi 2 ya integralnya ya. Nah, ini ada psi X ya. Nah, ini psi X, ini ada do si star do t ya, yang suku yang ini. Berarti yang ini kamu ganti, Dek ya. Nah, kalau kamu lihat ya, di sini kan ada variabel minusnya ya di sini ya. Nah, ini minusnya. Berarti minusnya ini kamu keluarkan aja ya. Jadi di sini ya, minus. Nah, ini aku kopas yang bagian yang sisanya aja, yang bagian plusnya ya. Aduh. Ini ya. Nah, ini deh. Ini ya. Nah, ini deh. Ini diintegralkan terhadap dx gitu ya, Dek ya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang misi kita ya mengumpulkan lagi, Dek. Nah, kita kumpulkan lagi ya. Mana bagian yang ada ini dulu. Kita ini kan sama ya. Seper IH bar dan seper IH bar kan sama ya. Nah, kalau sama kita keluarkan aja. Yang pertama itu ya. Nah, ini 1 per I dikalikan H bar ya. Nah, itu sama. Berlaku buat semua ya. Dikalikan M tentu saja. Nah, dikalikan M ya. Nah, gini. Nah, kemudian di sini kita bisa pecahkan jadi 2 part ya. Nah, part yang pertama itu part yang mengandung ini, min H bar kuadrat per 2M ini ya. Nah, itu keluarkan aja dulu, Dek. Nah, ini ya. Ini min H bar kuadrat per 2M ya. Nah, kemudian terus bagian integralnya, Dek. Yang pertama psi star X ya. Nah, integral min tak hingga psi star X dikalikan ini, Dek ya. Do 2 psi do X pangkat 2 ya. Itu. Nah, sedangkan minusnya sudah kita keluarkan ya. Nah, suku yang kedua itu bagaimana, Dek? Nah, yang ini ya. Nah, ini. Yang ini. Psi X, ini ya. Kan tadi kan sudah ini. Psi star X kan sudah. Sekarang psi X dikalikan ini. Nah, ini ya. Tandanya apa kira-kira? Karena ini minusnya sudah dikeluarkan. Ya, itu. Berarti nanti tandanya ini tetap apa namanya? Tetap minus ya. Kenapa? Karena ini biar jadi plus. Ini kan minus kali minus kan plus ya. Berarti di sini agar plus, berarti di sini harus minus ya. Nah, itu. Minus apa? Minus ini psi kalikan X ya. Psi kalikan X do 2 psi star do X kuadrat gini ya. Nah, ini dikalikan apa? Dikalikan dx ya. Nah, ini D. Nah, itu untuk suku yang pertama ya. Nah, suku yang kedua itu suku yang bagian yang ini, bagian yang V. Nah, ini V-nya nggak ngaruh sebenarnya, bisa cancel juga ini. Nah, ini ya. Nah, ini suku yang V C star X V C.
CX V C star gitu ya, ada I habarnya. Nah, suku yang pertama kan positif ya. Ini tambahkan. Ini min tak hingga psi star X V psi. Terus suku yang kedua ini minus ya, minus psi X V star ya. Nah, ini minus psi X V C star ya. Nah, ini kan sama ya. Ini kan sama. Berarti habis ya, saling cancel ya. Berarti kita integrasinya menyisakan suku yang pertama saja di sini, Dek. Ini ya. Ini saja yang kita integrasikan. Jadi lebih simpel ya sekarang ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini, Dek. Oke. Itu ya. Nah, lanjutkan, Dek. Nah, ini sama dengan ya. Ini coret ya. M-nya ya. Coret ya. Habarnya juga coret di sini. Sisa apa ini, Dek? Sisa min habar per 2 dikalikan I ya. Ini kan 2 kalikan I kan. Nah, sisa ini nih. Bagaimana cara mengintegralkan ini? Itu problemnya sekarang. Itu ya. Nah, itu. Nah, berarti ini ya udah integralnya min tak hingga psi star X do 2 psi do X kuadrat ya. Nah, ini ya min. Nah, tuliskan dulu deh, si X do 2 psi star do X kuadrat dx ya. Nah, ini kita perlu cari ini sekarang. Nah, terserah kita mau pilih part yang mana. Kita akan manipulasi salah satu dari sini dengan integral parsial. Nah, kita bisa pilih yang ini atau yang ini. Nah, terserah. Kita pilih yang ini coba ya, misalnya ya. Nah, gini kan. Ini kan mengandung integral ini. Nah, berarti kan ini kan sama dengan min integral itu ya, Dek ya, psi X. Nah, di sini kan turunan 2 kali, do 2 do X kuadrat. Bisa kamu tuliskan jadi seperti ini, Dek. Do X dari do psi star do X ya. Nah, ini dx. Nah, inilah yang kamu manipulasi menggunakan integral parsial, Dek. Nah, ininya itu adalah U-nya, yang ininya itu adalah V-nya. Atau kita punya rumus seperti ini, Dek, sekarang. Rumusnya kan gini ya. Integral U dv dx ya. Ini dx. Hasilnya itu seperti ini, Dek. Nanti harus seperti ini. Ini tak tulis di sini ya. Ini sama dengan U V min integral V, nah, du dx gitu ya. Nah, kamu punya U kalikan X, Dek. Ini kan U nya kan psi kalikan X ya. Masukkan ke sini. U nya ini kan psi dikalikan X ya. V nya itu apa? V nya itu adalah ini yang ada di dalam kurung ini, yaitu do psi star do X ya. Batasnya dari mana, Mas? Dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Nah, ini min tak hingga sampai tak hingga. Min integral V-nya berapa nih, Dek? V-nya itu. Nah, do psi star do X ya. Nah, itu ya. Terus, nah, itu ya. U-nya itu yang mana? U-nya itu adalah ini. Nah, ini dx itu ya. Ini psi dikalikan X ya. Nah, dx itu. Nah, ingat kita belum selesai nih, Dek. Nah, ini fungsi gelombang pada jarak tak hingga yang ini juga itu bernilai 0, Dek. Sudah pernah kita ceritakan ya sebelumnya, tidak terdefinisi fungsi gelombang pada jarak tak hingga. Berlaku juga pada jarak minus tak hingga. Nah, itu juga tak terdefinisi. Berarti ini hasilnya 0 ya. Nah, habis menyisakan suku yang kedua. Nah, ini ada 2 suku, ini dan ini. Bisa kamu jabarkan jadi 2. Ini U, ini V ya. Perhatikan psi dx ya. Tambahkan X d psi dx gini ya. Nah, ini kan dx kan 1 ya. Nah, berarti di sini psi tambahkan X, ini do ya. Nah, do psi do X ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, seperti itu, Dek. Oke. Nah, sekarang ini
jadinya seperti ini dek ya. Nah ini ya, min integral do psi star do x ya. Nah ini dikalikan itu ya, dikalikan ini ya. Nah ini psi tambahkan ini ya, x. Nah ini do psi do x ya. Nah ini dx d. Nah gitu kan. Nah ya udah, ini hasilnya itu sama dengan ini. Ini ya, kamu bisa apa namanya, dapatkan itu hasilnya seperti ini. Tuh ya. Nah ini jadikan dua suku ya. Ini kali ini ya. Nah ini min psi do psi star do x, tambahkan ini x gitu ya, do psi star do x. Nah ini minus ya, kok ditambahkan. Nah ini minus ya, ini dx minus. Nah ini ya, nah ini kalikan ini ya. Nah itu jadi ini gitu deh. Nah kalau begitu ya udah, berarti bagian integrasinya ini kita bisa jadikan ya. Nah itu, nah jadikan seperti bagaimana? Nah itu pertanyaannya kemudian itu ya. Nih oke, nah masukkan ke sini ya. Nah ini deh, masukkan ke sini. Nah oh iya, aku lupa. Yang suku pertama ini juga diparsialkan ya. Coba kamu lihat di sini deh. Ini juga diparsialkan ya. Ini A gitu ya. Ini A, jadinya seperti ini ya. Kalau yang ini kan tinggal kita, gak usah kita lakukan dua kali ya. Yang ini, yang bagian ini, itu kan kita sebut dengan B ya. Nah itu. Oke. Nah ini B itu sama dengan itu ya. Nah ini kan yang B itu kan integral ini psi star ya. Nah itu x do 2 psi do x kuadrat dx ya. Nah ini berarti kan kamu tinggal ganti aja nih. Nah ini kan tinggal ganti aja psi-nya jadi psi star ya. Tadi psi starnya diganti psi ya. Berarti hasil ini kamu tinggal modifikasi aja deh ini. Ini kan jadinya apa? Min integral psi star ya. Ini do psi do x ya. Yang ini sama ini min. Jadi kamu nggak usah integralkan dua kali, karena ini kan tinggal ganti aja. Ini ya, ini tinggal ganti ini tinggal ganti itu. Ini kan psi star. Yang ini tadi psi. Nah ini psi star, ini psi, ini psi, ini psi star. Jadi tinggal ganti aja hasil akhirnya. Psi jadi psi star jadi psi gitu ya. Jadi hasil akhirnya tinggal ngikutin aja, daripada dua kali ya. Ini dx ya, dikurangi dengan ini ya, x yang ini do psi do x ya, do psi star do x dx gitu ya. Nah masukkan deh dalam integrasi. Nah sehingga itu ya deh ya, sehingga yang suku yang pertama itu yang ini tadi, min h bar per 2i ya. Nah ini hasil dari suku pertama adalah ini dek. Nah ini ya, mas kopas aja langsung ya, daripada nulis ulang ya. Ini saking banyaknya integralnya, batasnya sampai lupa aku tulis, nggak usah ya, kelamaan dek. Nah ini lalu suku yang kedua bagaimana dek? 500 di sini minus ya. Nah ini minus. Nah minus apa? Hati-hati kalau minus ini kita harus pelan-pelan ya. Yang ini hasilnya adalah ini. Ini ya. Ini dek. Ini kan sama ya, suku yang ini sama dengan ini. Nah ini kan, ini ya, minus ya. Nah ini. Nah gitu. Kalau sama, ya kan minus kan jadi plus ya. Ini kan minus plus, habis yang suku yang kedua. Nah itu. Tapi yang suku yang pertama ini beda. Ini sama ini, beda ininya. Nah
Ini juga sama ya, do si star, do x, do si do x sama aja. Berarti sisa apa? Sisa min h bar per 2i ya. Yang ini dek, berarti kan minus integral psi star do psi do x ya, dx. Ini kan minus kali minus kan plus ya, plus psi do psi star do x dx ini ya. Nah itu, apakah sudah jadi lebih sederhana? Belum ya. Nah kita harus ubah lagi, parsialkan lagi dek, satu kali lagi. Yang ini misalnya, ini ya, ini kan jadinya min integral ya psi do psi star do x dx ya. Ini kan juga sama integral parsial juga. Ini integral psi do x dari psi star kan gini kan. Dimana ini u, yang ini adalah v ya. Atau kita punya rumus uv min integral v du dx gini kan ya. Nah dari sini dek, kamu bisa kelihatan u-nya adalah psi, v-nya adalah psi star. Batasnya dari min tak hingga ya. Nah ini lupa batasnya nih. Min integral v-nya adalah psi star ya. Nah u-nya adalah psi, berarti kan psi-nya kan diturunkan terhadap x di sini. Nah ini ya. Berarti ini do psi do x dx gitu ya. Nah ya sudah, kita punya hasil jadi seperti ini sekarang. Nah ini min h bar per 2i ya. Ini minus, ketemu minus ya. Ini 0 ya, karena fungsi gelombang pada jarak tak hingga itu infinite ya. Berarti kan minus, apa itu dek? Integral psi star do psi do x ya, min. Ini plus kali minus kan minus ya. Minus integral psi star do psi do x ya, dx ya. Nah ini kan sama ya dek ya. Ini sama dengan ini, dan min kali min kan plus ya. Berarti jadi ini ya, h bar ini per 2i, ini jadi 2 kalinya dek. 2 kali i integral psi star do psi do x dx ya. Nah ini, coret aja di 500, coret. Nah alhamdulillah kita dapat nih integral psi star ya. Nah ini dek, kamu lihat di sini di 500, h bar per i kamu masukkan ke sini, h bar per i, terus ini do per do x nya kamu tuliskan gini, terus psi di sini kamu tuliskan gini. Itu boleh, nggak apa-apa, karena ini do kena ke psi kan jadinya do psi gitu ya. Nah seperti itu. Nah kalau kamu ingat tadi hasil di pertama, apa yang kita inginkan di 500 di situ? Nah yang kita inginkan adalah ini dek. Nah ini ya, integral psi star p dikalikan psi itu ya. Nah itu yang kita inginkan. Nah berarti dari sini itu ya, kita punya hasil ini itu ya, itu sama dengan gini ya. Ini psi star, nah p psi dx gitu ya. Berarti hasil ini, nah itu adalah ini dek. Ini kan, kalian lihat psi star kan sama ya. Nah ini psi-nya juga sama ya. Nah itu, berarti kesimpulannya apa? Operator momentum itu sah kita katakan bahwa operator momentum adalah h bar per i do x gitu ya dek ya. Nah seperti itu. Nah jadi kamu punya sekarang nilai ekspektasi momentum itu ya, itu adalah untuk fungsi gelombang ternormalisasi ya. Jadi untuk fungsi gelombang ternormalisasi ya, itu kita katakan jadi gini ya. Nah ini deh, ini integral tak hingga psi star ini ya, h bar per i do x dikalikan psi dx gitu ya. Nah ini adalah operator momentumnya. Nah itu ya. Nah itu, ini adalah hasil dari momentumnya ya. Tentu saja nanti kita bisa latihan soal ya yang berkaitan dengan berkaitan sama momentum juga bisa ini. Nah itu deh, sampai ini pahami dulu.
Oke. Nah, nanti Dek, kalau misalkan sudah ketemu kalau kita sudah ketemu nilai momentumnya, kita juga bisa cari bagaimana perumusan dari energi kinetiknya, gitu ya. Jadi nanti itu ya. Jadi kita bisa cari Dek, nanti Dek, untuk energi kinetik ya. Energi kinetik itu kan perumusannya kalau secara klasik ya. Nah, ini ya. Secara klasik itu kan nilai energi kinetik kan gini ya, T gitu ya. T itu kinetik deh. Setengah massa dikalikan kecepatan pangkat 2 ya. Atau bisa kamu tuliskan menjadi momentum kuadrat dibagi 2M, kan gitu ya. Nah, sama juga Dek. Kalau misalkan nanti kita punya variabel yang kuantum, berarti kita hanya tinggal ganti pada nilai ekspektasinya, yaitu pada bagian momentumnya. Nah, kalau kita ganti jadi kuantum, itu ya. Berarti nanti ini nilai ekspektasi T bersama dengan ini P pangkat 2 yang P yang dikuadratkan ya. Nah, ini P yang dikuadratkan ini per 2M ya. Nah, ini. Jadi, pada perumusan sebelumnya gitu ya, kalau kita kan punya ini ya. Ini P ya. Berarti kalau misalkan kita punya P kuadrat, berarti kan gini, Dek. P kuadrat ini ya. Nah, ini gitu. Gitu ya. Nah, ini ini P pangkat 2 yang dirata-ratakan ya. Salah. Ini nilai P kuadrat yang dirata-ratakan, karena beda Dek. P, nilai ekspektasi P yang dikuadratkan dengan nilai P kuadrat yang dirata-ratakan, itu dua hal yang berbeda. Berarti kalau P kuadrat Dek, kamu tinggal ganti aja ya. Berarti ini psi star, ini P kuadrat dikalikan psi ya. Nah, ini dx. Gitu ya. Nah, berarti dari sini dm100. Nah, kamu punya bahwa P-nya tadi kan ini kan H bar per I. Nah, ini ya. dx ya. Nah, itu H bar per I dx nih. Berarti kalau misalkan pangkat 2 yang tinggal dikuadratkan aja. I dikuadratkan kan min 1. Berarti kan di sini min H bar kuadrat D2 per dx kuadrat ya. Berarti secara umum nanti di sini kamu punya integral min tak hingga psi star P kuadrat kan jadinya itu ya, min H bar kuadrat ya. Ini do 2 psi per do x kuadrat gitu ya. Jadi ini operator D2 per dx kuadrat kalau sudah masuk ke sini itu jadi do. Kenapa? Karena psi itu dua variabel, x sama t secara umum ya. Gitu. Tapi kalau di sini terpisah, dia jadi satu variabel gitu. Nah, itu ya Dek ya. Berarti dari sini ini kita dapatkan seperti ini ya. Berarti ini minus H bar kuadrat gitu ya. Ini ya. Nah, sama juga Dek kalau energi kinetik, berarti nanti ini kan T itu kan sama dengan ini P kuadrat dibagi 2M ya. Berarti kamu tinggal ganti aja di sini. Berarti dari sini min H bar kuadrat, ini ada 2M-nya ya, per 2M. Ini min tak hingga. Nah, ini psi star do 2 psi do x kuadrat dx. Nah, seperti itu Dek ya. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau energi potensial gitu ya, bisa juga jadi nanti kalau misalkan energi potensial ya, gitu. Berarti itu tergantung energi potensialnya potensial apa dulu. Nah, gini ya. Nah, V-nya itu secara umum gini. Nah, sama juga tengahnya itu adalah ini psi star V, nah psi star dx gitu ya Dek ya. Nah, itu masing-masing itu nanti punya nilai yang berbeda-beda, baik energi kinetik maupun energi potensial gitu Dek ya. Nah, begitu. Itu ya, itu kalau energi kinetik. Nah, tuh. Dan yang namanya nilai ekspektasi ya. Tadi kan ini nilai ekspektasi P maupun T ya, maupun V itu semuanya bernilai real. Kenapa? Karena itu adalah hasil eksperimen itu yang kita rata-ratakan. Kan nggak mungkin nilai hasil itu kan bernilai kompleks, nggak mungkin ya.
Nah, berarti kita harus pastikan bahwa nanti nilai P ini juga sifatnya itu bernilai real, kayak gitu. Nah, berarti nanti kita harus tahu ya, bahwa nilai ekspektasi in general, itu ya, nilai ekspektasi itu harus bernilai real, gitu ya. Nah, kita contohkan saja dulu untuk variabel yang nilai ekspektasi P ya. Nah, ini nilai ekspektasi P. Nah, ini dikurangi dengan P star, ini harusnya sama dengan 0 kalau dia real, gitu ya. Nah, sekarang kita perlihatkan deh. Nah, kalau kita punya nilai ekspektasi P tadi kan gini ya rumusnya ya, min tak hingga tak hingga. Nah, ini psi star H bar per I ya, ini do per do X, nah kena psi gini ya. Atau ini psi-nya langsung kamu kenakan dengan sini juga gak apa-apa. Nah, ini ya, dikurangi. Ini P star ya, berarti kalau P star itu artinya gimana? Artinya nanti yang bagian ini tinggal kita konjugatkan saja tuh ya. Berarti ini ya, kita konjugatkan aja. Nah, ini sorry, yang startnya itu di luar ya, bukan di dalam deh. Nah, ini nilainya. Nah, ini ya, berarti di sini nanti kalau itu di-starkan, berarti ya hasil dari suku yang pertama itu kamu bintangkan deh. Ini kan tadi kan gini ya, kalau P kan gini, psi star H bar per I do psi do X dx ya. Nah, ini kamu bintangkan. Nah, gini ya, kamu bintangkan. Nah, berarti kalau dibintangkan, berarti kan ini H bar per I nya kamu keluarkan saja dulu lah ya, biar kita sederhanakan ya. Berarti ini H bar per I nya kamu keluarkan deh, min tak hingga psi star ya. Nah, ini do psi do X ya. Nah, ini dx kan dikurangi dengan suku yang kedua. Ini psi star di sini kena bintang, berarti bintangnya jadi psi biasa. Nah, itu ya, itu deh, jadi psi biasa. Nah, ini psi biasa kena bintang jadi psi bintang, berarti do psi bintang per do X dx. Nah, itu ya. Nah, ini keluarkan aja, ini integralnya jadikan satu part ya. Berarti ini H bar per I min tak hingga psi star gini ya, do psi do X gitu deh. Nah, ini ya. Nah, oh sorry, Masya Allah, ini aku lupa. Kalau misalkan I dibintangkan, berarti ini jadi plus ya. Nah, lupa aku, ini jadi plus. Ini ya, I kena bintang kan jadi plus. I kan minus I jadi kena bintang jadi plus I gitu ya. Berarti ini min tak hingga. Oh, ini keluarkan aja dulu lah ya, sudah keluar itu. Nah, ini psi do psi star do X dx ya. Nah, ini. Nah, suku yang ini dek, kalau kamu lihat ya, ini bisa kamu jadikan, ini kan merupakan turunan UV ya. Ini kan U dV dx. Ini V du dx. Berarti secara umum do X dikalikan U dikalikan V. Berarti hasilnya itu adalah ini. Nah, H bar per I integral min tak hingga ini D per dx dari psi star kali psi gini ya. Nah, dx atau psi kali psi star biasa sama aja. Nah, psi star kalikan psi itu apa, Dik? Itu adalah psi kuadrat. Nah, ini diintegralkan terhadap dx. Ini habis kan? Berarti sisa do ini kan? Berarti hasilnya adalah H bar per I psi kuadrat dari min tak hingga. Dan kita tahu fungsi gelombang pada jarak tak hingga dari min tak hingga itu 0. Berarti ini hasilnya 0. Artinya apa? Nanti nilai ini P dikurangi P star itu hasilnya 0 deh. Kalau 0 kenapa? Kalau 0 itu hasilnya seperti ini. Nilai ekspektasi P itu sama dengan nilai ekspektasi P star. Artinya apa? Nilai ekspektasi itu bersifat real. Gitu ya. Ini real. Nah, itu. Nggak mungkin nilai ekspektasi yang kita hitung itu bersifat kompleks. Jadi terlalu hampir mustahil ya kalau nilai ekspektasi. Mustahil banget. Itu kalau nilai ekspektasi bersifat kompleks ya. Nah, seperti itu deh. Kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa lanjutkan bahwa nanti kalau bahkan nanti nilai X pun, nilai ekspektasi X pun juga ternyata bisa dinyatakan dalam operator, dalam domain fungsi gelombang yang berbeda. Kayak gitu. Nah, domainnya itu dalam domain momentum, itu bisa. Nah, gitu ya. Kayak seperti itu deh. Nah, itu. Tuh.
Itu ya yang kita bisa rangkum. Nah, sedikit lagi. Sabar, tenang. Ini Medan EM-nya aku mulai jam 4 aja. Itu ya. Nah, oke. Itu kita bisa dapatkan nilainya seperti itu, Dek. Nah, kemudian nanti kamu bisa teruskan ya di bab yang kedua ini yang ini aku katakan itu adalah bagaimana perumusannya ini dalam ruang momentum ya. Nah, ini fungsi gelombang fungsi gelombang dalam ruang momentum. Nah, itu ya. Sebelumnya sudah kamu dapatkan ya, Dek ya. Fungsi gelombang dalam ruang momentum kan gini ya. Vp ini ya. Itu kan gini. 1/akar 2πh habar ya. Nah, ini minta hingga tak hingga psi x0 ini dikalikan E pangkat min I px per habar dx ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, ini adalah fungsi gelombang dalam ruang momentum. Nah, sekarang bagaimana perumusan nilai ekspektasi yang kita harapkan? Apakah bisa kita rumuskan dalam domain ruang momentum? Itu pertanyaannya. Itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang ya, kalau kita punya nilai ekspektasi P, tadi kan gini ya. Itu kan rumusnya kan gini, Dek. Minta hingga tak hingga. Ini psi star habar per I do psi do x dx. Betul seperti itu ya. Nah, begitu, Dek. Nah, oke. Dengan kata lain, nanti fungsi gelombang psi di sini, Dek. Nah, psi itu untuk x, 0 ya, itu bisa juga kamu nyatakan jadi seperti ini. 1/akar 2π habar. Jadi fungsi yang di sini bisa kamu kembalikan lagi fungsi yang ini. Jadi E-nya sekarang jadi positif kalau dibalik ya. Ini kamu lihat beda perumusannya, Dek. Berarti ini Vp itu ya. Nah, dikalikan E pangkat positif I px per habar ya. Itu P per habar itu kan K sebelumnya, Dek. Nah, ini P per habar itu K. Tapi sekarang kita sudah nyatakan dalam P per habar ya. Nah, itu. Nah, ya sudah, berarti masukkan ke sini, Dek. Berarti ini min tak hingga kan gini ya. Psi star itu kan habar per I ya. Habar per I-nya keluarkan aja, Dek ya. Habar per I. Nah, itu ini juga keluarkan juga ya. 1/akar 2π habar ini ya. Nah, ini 1/akar 2π habar. Nah, di sini ada variabel do per do x diturunkan ya. Do per do x dari ini semua. Ini kan Vp E pangkat IPX per habar dx itu ya. Nah, ini kan diturunkan terhadap x ya. Berarti ini yang x itu yang ini. Berarti variabel yang nempel sama x, which is dia itu IP per habar, itu kita pindahkan ke depan ya. Nah, berarti dari sini kan ini kan habar per I ya. Ini integral minta hingga tak hingga. Ini ya, psi star ya. Berarti ini ada 1/akar 2π habar ya. Dikalikan apa ini, Dek? IP per habar ya. Kan kita turunkan, artinya kita keluarkan. Ini dikalikan apa itu? Dikalikan Vp dikalikan E pangkat I px per habar dx. Gitu ya, Dek ya. Nah, sekarang, Dek. Nah, dari sini, nah ini bisa kita coret lah ya habarnya ya. Nah, ini bisa kita coret habarnya dan juga I-nya boleh. Nah, kemudian menyisakan ini. Nah, sekarang kalau kita kalau kita kumpulkan ya jadi satu. Nah, itu jadinya itu seperti apa? Berarti dari sini, Dek, kalau kita perlihatkan ya, berarti ini kita jadikan satu ya. Nah, ini yang pertama integral minta hingga tak hingga, ini ada psi star ya. Atau kita tuliskan di sini dulu 1/akar 2π habar. Itu ya. Dikalikan psi star ya, ini kan ada psi starnya, Dek. Tentu saja itu dalam domain x. Dikalikan E pangkat IPX per habar ya. Diintegralkan terhadap dx ya. Ini kumpulkan yang x. Nah, sekarang yang P bagaimana, Mas? Yang P ini. Nah, ini kita kumpulkan ya, ini P. Terus di sini ada P. Nah, jadikan satu ya, berarti di sini min tak hingga tak hingga.
P, VP, DP gitu ya. Nah, kalau kamu sadar D500 ini ya, kalau ini seperakar 2pi habernya kamu keluarkan deh. Kamu akan sadar nanti lihat bentuknya nih. Seperakar 2pi haber ya. Nah, gini kan. Nah, ini hasil yang pertama ini D500 ini tuh sama dengan VP star. Iya apa enggak? Ini kan VP kan seperti ini. Kalau dibintangkan berarti ini kena star, jadi ininya positif kan? Ini minnya jadi positif. Maka di sini sudah positif ya. Nah, sudah positif kan ini I-nya. Nah, gitu. Berarti sekarang kita punya hasilnya, jadikan satu dalam integralnya di sini. Nah, itu ya. Itu. Berarti integralnya itu adalah gini ya. Nah, integral tak hingga ini V star P. Ini ya. Itu P VP DP gitu ya, Dek ya. Jadi, nilai ekspektasi momentumnya pun bisa kamu nyatakan menjadi fungsi gelombang dalam domain momentum di sini. Nah, itu P-nya itu. Nah, atau bisa kamu tuliskan ini min tak hingga V star P, kan P-nya kan H bar per I do per do X ya. Nah, ini itu do per do X do VP gitu ya. Nah, itu bisa juga kamu jadikan seperti itu. Itu ya. Nah, ini ya. Atau nggak usah lah, biarkan jadi seperti ini aja. Nah, nggak apa-apa. Nah, itu ya. Nah, itu. Ya, serupa juga nanti kalau misalkan X-nya kamu kembalikan, kalau X-nya kamu nyatakan dalam integral yang seperti biasa itu, nanti kalau kamu kalau kamu kembalikan ya, nah dengan cara yang sama ya, ini terakhir Dek. Nah, ini ya, ini integral X kan gini ya, min tak hingga, ini ya, psi star X psi dx. Nah, ini boleh kamu kembalikan nih. Nah, ini psi-nya itu kan rumusnya kan gini ya, seperakar 2pi haber min tak hingga VP E pangkat PX per haber dx gini deh. Nah, dari sini kalau kamu masukkan ya dalam integrasinya ya. Nah, kita akan punya hasil yang seperti ini. Ini min tak hingga ini psi star ya, berarti ini X dikalikan psi, berarti kan ini seperakar 2pi haber ya. Ini kan integral min tak hingga VP ini X dikalikan E pangkat PX per haber dx ya. Nah, ini Dek, hasil yang ini D500 kalau kamu lihat ya, yang ini itu sama dengan hasil turunan dari haber per I do per do P E pangkat PX per haber. Kok bisa gitu? Ya kamu kembalikan aja. Turunannya ini kan haber per I, berarti kan ini IP per haber ya. IP per haber E pangkat IPX per haber ya. Coret-coret jadinya P. Nah, gitu ya. Sorry. Ini X ya, kok P? Karena diturunkan terhadap P kan? Nah, berarti ini X ya. Nah, kan jadinya X kembali kan? Sama kan? Nah, itu ya. Maka dari sini perumusannya jadinya min tak hingga psi star ya, seper 2pi haber tinggal tak hingga VP ini kan, X-nya itu adalah apa Dek? Haber per I do per do P. Nah, gini ya. Nah, seperti itu Dek. Nah, kemudian nanti kamu bisa lakukan kamu lakukan manipulasi lebih lanjut ya. Nah, ini kita bisa integralkan dulu ya terhadap ini kok dx ya, ini dp ya, maaf D500. Ini dp ya, saking keburu-burunya ini dp, terus ini dx nya masih ada nih. Nah, ini ya, lupa, harusnya integrasinya ada 2 kali itu ya. Nah, ini dp, ini dx ya. Nah, itu kita bisa integralkan dulu terhadap x ya. Nah, ini min tak hingga psi star ya, ini dikalikan ini ya. Nah, ini keluarkan aja gini ya, ini dx dikalikan itu, kalikan apa itu Dek? Dikalikan seperakar 2pi haber ya, ini ya. Nah, ini kan dikalikan apa lagi ini, dikalikan sisanya ini,
Nah, integral minta hingga tak hingga ini ya VP dP ya. Nah, ini VP dP. Nah, jangan lupa di sini ada apa nih? H bar per I ya. Nah, ini lupa lagi nih. Ada sisi ini ya, H bar per I. Nah, ini do per do P gini ya. Ini PX per H bar dP ya. Nah, ini dP-nya nih. Nah, ini Dek. Nah, ini itu sama dengan apa? Sama dengan V star. Ya, kamu ingat ya, V star P. Nah, sehingga kita akan dapatkan, Dek, bentuk akhirnya di sini adalah nilai ekspektasi X itu bisa kamu nyatakan jadi seperti apa, Dek Imratus? Nah, integral minta hingga tak hingga ya. Di sini ada V star P dikalikan apa ini? Dikalikan ini H bar per I do per do P ya. Dikalikan, oh ini kan sudah hilang ini. Sorry, ini saking keburunya aku. Ini kan kena dengan ini toh. Kena dengan ini ya, VP-nya ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, ini kena apa itu, Dek? VP dP, gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, atau dengan kata lain, ini kalau kamu nyatakan ini menjadi minta hingga tak hingga V star P operator X VP dP, maka ini kan jadi seperti ini kan ya. Maka konsekuensinya adalah nanti ini yang di dalam ini itu adalah operator X-nya, gitu ya. Maka operator X juga bisa kita nyatakan dalam H bar per I do P, gitu ya, Dek ya. Nah, jadi itu semua, itu keduanya itu adalah variabel yang sifatnya saling kanonik ya, saling berhubungan, satu sama lain, gitu ya.